Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Namun sebelum ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Rafael Dian Omega dengan NIM akhir 070. Selanjutnya yang kedua ada Zahra Nazila Faiza dengan NIM akhir 097. Yang ketiga ada Fariha Turiskia dengan NIM akhir 100. Yang keempat ada Felisa Berliana Putri dengan NIM akhir 169. Dan yang terakhir ada Quratul Aini dengan NIM akhir 197. Materi yang pertama yaitu pembukuan satu entry atau single entry, yang merupakan sistem pencatatan akuntansi yang hanya menggunakan satu akun saja tanpa adanya akun pasangan. Oleh karena itu, setiap transaksi dicatat satu kali saja, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam praktiknya, sistem pencatatan ini bersifat sederhana, mudah digunakan, dan tidak memerlukan banyak biaya. Di Indonesia, sistem pencatatan akuntansi ini masih digunakan hingga tahun 1970-an. Selanjutnya yaitu keterbatasan single entry. Seiring berjalannya waktu, jumlah transaksi bisnis terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pencatatan single entry memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi: pertama, proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, fungsi pengawasan keuangan untuk internalnya masih lemah. Yang ketiga, masih memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kehilangan data dan informasi ketika menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu auditor internal dan eksternal mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang lama untuk memverifikasinya ketika terdapat kesalahan. Selanjutnya yaitu evolusi dari single entry ke double entry. Sistem pencatatan double entry merupakan hasil penyempurnaan dari sistem pencatatan single entry. Sistem ini telah dikenal sejak abad ke-13 dan dipopulerkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Luca Pacioli. Pada tahun 1494, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pencatatan double entry melalui bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita yang berlaku di Venice. Sebelum dipopulerkan oleh Luca Pacioli, sistem pencatatan double entry telah diperkenalkan oleh ilmuwan terdahulu. Namun, Luca Pacioli memiliki kontribusi besar dalam menyebarluaskannya sehingga dapat berkembang dan digunakan secara luas termasuk di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pencatatan ini mencatat setiap transaksi yang terjadi secara berpasangan, yaitu debit dan kredit dengan jumlah yang sama, serta menggunakan 3 jenis buku, yaitu buku memorandum, buku jurnal harian, dan buku besar. Oleh karena itu, dalam setiap pencatatan transaksinya memengaruhi setidaknya 2 akun agar dapat menjaga keseimbangan pencatatan. Dalam akuntansi modern, sistem pencatatan double entry menjadi dasar utama karena dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan andal daripada sistem pencatatan single entry. Selanjutnya yaitu fungsi dan keunggulan double entry. Sistem pencatatan double entry sangat tepat untuk digunakan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dan keunggulan dari double entry. Yang pertama, sebagai alat untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang kedua, sebagai cara terbaik untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang relevan bagi pihak yang memerlukan untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, dapat membantu manajer dalam hal efisiensi. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu pemerintah dalam menentukan pajak perusahaan. Selanjutnya yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Akuntansi pada masa awal, prasejarah sampai abad pertengahan. Pada awalnya, akuntansi muncul sebagai alat pencatatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar manusia, seperti mencatat hasil panen, utang piutang, dan transaksi perdagangan. Pada masa ini, prinsip akuntansi belum terbentuk secara sistematis, tetapi sudah dikenal prinsip pencatatan atau recording dan prinsip pertanggungjawaban sebagai dasar pengelolaan harta. Perkembangan penting ini itu terjadi pada abad ke-15 ketika Luca Pacioli, yaitu di tahun 1494, memperkenalkan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system
di mana sistem ini itu akan melahirkan prinsip fundamental akuntansi, yaitu ada dua, prinsip kesatuan usaha atau business entity, dan prinsip keseimbangan debit kredit. Sistem inilah yang menjadikan pondasi utama untuk prinsip-prinsip akuntansi modern. Selanjutnya, akuntansi pada era revolusi industri. Revolusi industri mendorong pertumbuhan perusahaan skala besar, sehingga akuntansi tidak lagi sekedar alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan pengukuran kinerja. Pada fase ini, mulai berkembang prinsip-prinsip akuntansi seperti prinsip keberlangsungan usaha, karena perusahaan diasumsikan beroperasi dalam jangka panjang. Kemudian ada prinsip periodicity untuk mengukur kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian ada prinsip biaya historis, yaitu pencatatan aset berdasarkan biaya perolehan. Prinsip-prinsip ini itu menegaskan fungsi akuntansi sebagai alat pengukuran kinerja ekonomi perusahaan. Kemudian akuntansi pada era standarisasi yang terjadi pada abad ke-20, seiring meningkatnya kebutuhan investor dan kreditur, akuntansi memasuki era standarisasi, di mana prinsip-prinsip akuntansi mulai dirumuskan secara formal melalui Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Pada tahap ini, berkembanglah prinsip. Yang pertama ada prinsip konsistensi agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode. Kemudian ada prinsip objektivitas dan verifiabilitas untuk menjamin keandalan informasi. Dan kemudian yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure agar pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang memadai. Fokus akuntansi ini bergeser pada keandalan dan keterbandingan informasi keuangan. Baik, yang terakhir di sini ada perkembangan akuntansi modern dan global. Dalam era globalisasi saat ini, prinsip akuntansi berkembang menuju harmonisasi internasional melalui International Financial Reporting Standard atau kita biasa sebut sebagai IFRS. Prinsip-prinsip akuntansi modern ini menekankan yang pertama ada prinsip relevansi dan representasi jujur atau faithful representation. Kemudian ada prinsip materialitas, yaitu informasi yang memengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada prinsip substansi mengungguli bentuk atau substance over form. Di mana pada tahap ini akuntansi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada kualitas informasi untuk pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Nah, jadi akuntansi dan kapitalisme itu dua hal yang sama atau berbeda sih. Nah, secara umum, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan maupun organisasi secara sistematis. Sedangkan kapitalisme sendiri menurut KBBI ialah sistem atau paham ekonomi yang modalnya berasal dari modal pribadi atau perusahaan swasta dengan ciri-ciri persaingan dalam pasaran bebas. Pengertian akuntansi dan kapitalisme sebelumnya, kita jadi tahu bahwa akuntansi dan kapitalisme merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, akuntansi memiliki peran dalam melakukan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan suatu perusahaan atau entitas. Nah, dari informasi akuntansi tersebut, sistem kapitalisme juga bisa menggunakannya untuk menarik investor, menghitung kewajiban pajak, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Maka dari itu, akuntansi bukanlah bagian dari sistem kapitalisme, melainkan sarana teknis yang mampu membantu kapitalisme berjalan secara terukur dan terstruktur. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang relevansi sejarah akuntansi. Relevansi sejarah akuntansi. Apa sih relevansi sejarah akuntansi terhadap akuntansi modern saat ini? Jadi sejarah akuntansi ini mencerminkan bagaimana praktik pencatatan keuangan itu berkembang dari sistem sederhana menjadi fondasi akuntansi modern yang kita gunakan saat ini. Perubahan paling penting terjadi pada abad ke-15 ketika Luca Pacioli mendokumentasikan metode double entry bookkeeping yang kemudian menjadi dasar utama dalam akuntansi modern karena memberikan cara sistematis untuk mencatat transaksi dan keseimbangan antara debit dan kredit. Metode ini memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, transparan, dan dapat diaudit, sehingga itu sangat relevan bagi perkembangan laporan keuangan dan standar
standar akuntansi saat ini, termasuk pelaporan yang dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor. Seiring dengan revolusi industri dan pertumbuhan perusahaan besar, prinsip-prinsip dan sejarah akuntansi tersebut itu terus diaplikasikan dan disempurnakan menjadikan ilmu akuntansi ini tidak hanya sebagai alat penyatatan, tapi juga sebagai sarana penting dalam pengambilan keputusan ekonomi modern. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan isu-isu akuntansi di internasional. Baik, untuk isu yang pertama ada perbedaan model Anglo-Amerikan dengan kontinental. Di negara Anglo-Amerikan menekankan profesi akuntansi yang kuat dan orientasi pada investor. Sedangkan di negara kontinental lebih dipengaruhi oleh pemerintah dan hukum pajak dengan fokus pada kreditor. Perbedaan ini membuat laporan keuangan antar negara sulit dibandingkan. Kedua, ada harmonisasi dan konvergensi standar antara IFRS dengan US GAAP. Upaya global dilakukan melalui IFRS dengan berbasis prinsip, sementara AS tetap menggunakan US GAAP yang berbasis aturan. Perusahaan multinasional tentunya menghadapi tantangan besar ketika harus memenuhi kedua standar sekaligus. Dan isu terakhir adalah listing saham lintas negara dan regulasi. Globalisasi pasar modal mendorong perusahaan asing mencatatkan saham di bursa Amerika Serikat. Awalnya mereka wajib rekonsiliasi laporan keuangan ke US GAAP, tapi sejak 2007 aturan ini dilonggarkan dan menandakan dorongan kuat menuju konvergensi global. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.